Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Siaga, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu Ani. Nggih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak juga baik nih, Pak. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Nah, Bapak perkenankan saya di sini mohon maaf atas mengganggu waktu dan aktivitas Bapak karena saya izin mau mewawancarai Bapak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, Bapak. Di sini saya dari calon guru penggerak angkatan 9 ingin mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, Bapak. Nah, otomatis dalam menjadi kepala sekolah itu membuat keputusan itu harus seefisien mungkin nih, Pak. Yang jelas yang namanya keputusan itu ya yang semuanya itu ada manfaat, juga menyesuaikan kepentingan utamanya untuk sekolah. Terus kemudian untuk dilema etika itu sendiri itu ya ada banyak kemungkinan kita itu ada semacam benturan-benturan yang harus kita ambil semacam sikap atau kebijakan. Saya contohkan, misal kemudian ada mungkin pegawai, mungkin bapak ibu guru ataupun tenaga pendidikan seperti itu kan sekarang kita istilahnya mendapat semacam kebijakan atau hak untuk memperoleh cuti. Yeah. Di samping itu kita juga kemungkinan juga ada kebijakan-kebijakan atau mungkin ya suatu undangan dinas, dan itu harus segera ditindaklanjuti dari pihak sekolah yang melibatkan semua bapak ibu guru dan tenaga termasuk yang cuti tadi. Nah ini kan kemungkinan kan ya juga jadi repot. Iya. Ya si pegawai yang cuti itu memang haknya ya, betul. Tapi kalau itu namanya ada kebijakan dari dinas, itu kan kewajiban kita semua sebagai pegawai. Iya. Di sini kadang-kadang ya ada sedikit namanya pengertian yang harus disadari. Maka sering saya sampaikan ke guru ataupun tenaga pendidikan, intinya kewajiban itu yang harus didahulukan. Kemudian seberapa urgennya cuti itu sendiri. Gitu. Misal seandainya itu memang cuti untuk katakanlah ya sekedar memenuhi mengambil haknya ya. Itu mungkin masih ada di lingkup atau bisa terjangkau di sekolah ini. Kalau ada semacam itu tadi kepentingan mendadak itu ya ini ya harus bisa dimengerti, dan itu kami sampaikan sebelum bapak ibu atau pegawai lah yang minta cuti itu mau mengambil cuti. Itu biasanya ada semacam kesepakatan. Cuma kalau misalnya kok perginya atau cutinya itu digunakan untuk kepentingan yang lain, mungkin jauh dari jangkauan. Nah, kita harus memberi semacam kebijakan. Mungkin bisa, tapi suatu saat kalau kepentingan itu segera dan segera diinformasikan ke yang cuti tadi ya juga harus segera menindaklanjuti manakala itu memang ada kepentingan. Itu yang salah satu contohnya itu yang kami ambil. Dari yang penjenengan utarakan tadi, sebenarnya kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, berarti kan haknya di sini kebenaran untuk
pegawai ya Pak untuk mengambil cuti, tapi di sisi lain juga memang suatu kewajiban bahwasanya seperti nota dinas ataupun terkait dengan pemberitahuan dari pusat itu terkadang memang mendadak dan urgensi. Jadi seperti itu. Istilahnya kalau seperti itu menurut panjenengan dalam 4 paradigma itu kan ada individu versus kelompok Pak, jangka pendek, jangka panjang, kemudian kebenaran versus kesetiaan. Nah, dan yang ini kan istilahnya kalau seperti itu nggih benar bahwasanya kan ya memang haknya. Tapi nggih tetap setia karena memang dari pegawai istilahnya untuk NKRI, untuk apa ya kewajibannya itu kan nggih memang nggih Pak. Apa nggih istilahnya? Belum saya memberikan izin cuti itu sudah saya sampaikan. Cuti itu memang hak semua pegawai. Tapi yang namanya tugas atau memang ya itulah kewajiban dari para pegawai. Menurut harus segera dipenuhi, ya harus segera dipenuhi kan begitu. Jadi itu kita sampaikan. Ya semuanya memang cuti itu memang haknya ya. Tapi kewajiban itu juga memangnya kalau bekerja di suatu instansi kan harus ada kewajiban-kewajiban yang diutamakan kan begitu. Apalagi di bawah pemerintah ya Pak. Iya memang apalagi kita kayak negeri kan. Iya begitu. Nah berarti kalau untuk berbicara tadi 4 paradigma, sekarang saya boleh berbicara terkait dengan 3 prinsip Bapak. Dengan kebijakan yang panjenengan ambil bahwasanya memang ketika nanti salah satu pegawai atau tenaga kependidikan mengambil cuti, kemudian ada misalkan nota dinas harus ada kunjungan atau supervisi. Nah itu padahal yang bersangkutan itu adalah mengambil haknya kan ya Pak. Nah, padahal kewajibannya yang memegang atau yang menjadi kendali di istilahnya tupoksinya beliau itu ada di sekolah, dia harus ada. Nah, itu berarti kalau kebijakan yang jenengan ambil itu berdasarkan kebijakan peraturan ya. Itu berdasarkan istilahnya itu tadi salah satu aturan dari royal dan sebagainya. Namanya kayak sekolah. Kalau kita di sekolah ya ini memang membutuhkan, ya mau tidak mau harus mengorbankan kepentingannya, haknya tadi karena lebih penting sekolahnya. Tuh manakala itu tadi saya sampaikan tadi dengan nota dinas yang tersematkan bahwasanya penting kalau masih di lingkup gitu loh. Kalau misalnya kemungkinan kehadirannya pada saat itu dibutuhkan benar-benar kan kita juga enggak iso itu memang nanti segera kami misalnya kalau itu ada semacam kewajiban harus segera dipenuhi kami sampaikan hasil dari apa yang itu, dan itu dari pegawai itu pun juga harus segera menindaklanjuti itu, walaupun itu nanti dalam perjalanan tidak harus datang di sekolah ini kan begitu. Bisa daring kemungkinan bisa kemudian menyusulkan mungkin dibutuhkan apa itu bisa disampaikan itu. Nah untuk kebijakan Bapak tadi misalkan dengan hal-hal urgensi yang seperti itu dan terjadi Pak, pasti memiliki hambatan ya Pak. Menurut panjenengan dari hasil tersebut itu hambatannya apa saja Pak dengan keputusan niku Dek Wawa? Ya hambatan-hambatannya kan mungkin pengertian saja, kesadaran saja. Ada kan itu tadi karena itu merupakan hak dia kan tetap mengambil haknya. Iya betul. Nah, itu kan seperti itu. Untuk menghadapi hambatan-hambatan itu tadi saya memberi pengertian awal. Jadi kalau kita sudah menyampaikan itu tadi mestinya ya saya harap itu paling benar-benar dari pegawai itu mengerti. Jadi kalau memang nun sewu itu tidak urgent, kemungkinan sekolah juga bisa mengambil
kebijakan. Iya. Tapi kalau itu urgent sekali, ya apa boleh buat dan harus bisa menerima. Itu jadi Betul. hambatan-hambatannya cuma pengertian-pengertian itu saja kalau di pegawaian gitu. Kan kadang-kadang ada yang mungkin salah satu atau dua pegawai sosok yo bilang, oh, cuti kan hak kita, masa Disuruh cuti minta malah diminta. Nah, masuk itu, maka ngoten nggih. itu saya sampaikan terlebih dahulu biar mereka mengerti. Iya. Berarti bisa jadi istilahnya panjenengan ada upaya preventif menanggulangi pro dan kontra dulu Iya, ya Pak. betul. Nah itu. Nah sekarang saya mau tanya Pak, ketika ada pro dan kontra begitu, panjenengan dalam menyelesaikannya itu bagaimana Pak? Kan pasti nggih, mohon maaf, yang namanya istilahnya jenengan kan di sini menjadi kepala sekolah, di bawah panjenengan itu banyak karakter, banyak tipikal orang. Nah, untuk biar apa ya istilahnya menerima terkait memang ya namanya sebuah keputusan itu kan pasti ada pro dan kontra di dalamnya. Nah, itu bagaimana panjenengan Pak? Yang jelas begini, kalau ya itu sifatnya pribadi, itu kita ajak, itu tadi kita istilahnya apa ya, Komunikasi, face to face begini, istilahnya apa ya, sharing ya. Iya. Ya sharing kalau istilah sekarang itu. Tapi kalau mungkin kebijakan itu sifatnya kelompok atau melibatkan banyak orang, itu mesti saya juga koordinasi dengan lini kerja kami, gitu, sebaiknya bagaimana, karena itu nanti yang harus dikerjakan semuanya bersama-sama gitu Pak. sama. Jadi kita koordinasi bareng. Nah, setelah itu kita ambil yang terbaik yang mana itu. Jadi tidak saya sendiri, tapi kalau yang sifatnya pribadi-pribadi itu bisa kita sharing, kita beri pengertian-pengertian. Nah, Bapak, saya mau bertanya Bapak, di dalam apa panjenengan menjadi kepala sekolah itu kan nggih, istilahnya pasti ada sesuatu hal yang harus mengambil keputusan itu mendadak dan lebih efisien ngoten Pak. Nah, dalam perjalanan saya sebelum pindah dari SMK 1, saya melihat Bapak itu luar biasa, etos kerja yang tinggi dan lain sebagainya ngoten. Nah, sekarang saya minta untuk Bapak memberikan sedikit untuk tips bagi saya Pak. Jadi bagaimana kok bisa mengambil keputusan yang efisien, yang istilahnya urgent, yang bisa memikirkan semua pihak itu, tips-tipsnya bagaimana Pak? Kiat-kiatnya itu. Kalau yang saya alami, ya, pengalaman yang saya alami itu yang jelas saya utamakan itu istilahnya kalau modern sekarang kan observasi, pengamatan. Iya. Pengamatan itu juga istilahnya setelah itu kan kita juga memahami kondisi ya. Setelah ada pengamatan misalnya kan kita tahu ya, kondisi apa yang harus diambil, yang harus diutamakan. Dari situ kira-kira yang terbaik itu apa, yang semampu saya. Nah, saya istilahnya cukup sederhana. Yang penting kita itu kalau mau katakanlah mengambil sikap atau keputusan itu sederhana saja dulu. Misalnya yang mudah-mudah, misalnya tentang sekolah kok melihat halamannya kotor. Ya, itu saya ambil saja kebijakan gimana caranya halaman itu bersih. Oh, yang dilibatkan siapa saja. Nah, setelah itu ya kami kumpulkan, kami persilahkan lihat kalau kondisi seperti itu kira-kira bagaimana menurutmu. Nah, kalau itu tidak baik, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau siap, mari ya, kita lihat progresnya mulai kapan. Nah, kalau saya secepatnya. Nah, tapi kan saya tidak bisa istilahnya kok cepat awakmu petugas tidak bisa. Ya saya nyewaskan, maka saya ada durasi waktu. Nah, kapan? Seminggu, 2 minggu. Setelah dia siap, oke, katakanlah seminggu bersih, benar.
benar ya saya ayo laksanakan. Jadi saya seminggu itu saya diam, enggak ada anu apa. Iya. Nah, tapi begitu sudah seminggu kemudian saya lihat progresnya, hasilnya baik, berarti ya saya kasih apresiasi walaupun wah mantap, berarti jenengan semua istilahnya ya menjadi pegawai yang bertanggung jawab itu. Jadi nuwun sewu, jenengan misalnya di tempat yang baru ya juga itu tadi awasi dulu, lihat dulu. Setelah itu gimana jenengan harus duduk, kemudian gimana jenengan harus bersikap ya, karena mau tidak mau kita harus apa ya bersosialisasi dengan Lingkungan. warga di Iya. situ yang baru gitu loh. Jadi kemauan kita belum tentu sesuai dengan kemampuan mereka. Maka seperti tadi saya sampaikan, itu kalau kemauan mereka mungkin wah ya tetap ngono kuwi enjoy wae gitu loh ya. Tapi saya kan pinginnya ya ngono kuwi kan tidak, menurut saya kan tidak patut. Mungkin menurut umum juga tidak patut. Maka saya pelan-pelan itu menyampaikan biar dia juga mengerti maksud saya, maksud yang mau kita itu. Nah itu. Jadi ya itu tadi misalnya saya tempat yang baru ojo glusa-glusu. Iya, Jadi diamati, dicermati, terus kemudian gimana jenengan menempatkan diri, ya toh. Nah, setelah itu mulailah ambil saya mau berperan di mana itu. Ya. Nah, itu Pak, untuk berarti dari penjenengan istilahnya dalam mengambil keputusan itu istilahnya diobservasi dulu, kemudian bagaimana mengambil kebijakan, kemudian berkomunikasi dulu kan kayak tadi. Nah, kemudian nanti melihat hasilnya, di akhirnya nanti akan ada rewardnya. Kalau misalkan sesuai dengan target yang dia sendiri yang menentukan, istilahnya kan ngoten. Berarti ada kontrak dulu nih dengan jenengan. Semacam apa ya dikatakan nak model kontrak itu ya enggak. Sebenarnya saya pengertian ada target pribadinya. Kita enggak kontrak kudu anu gitu. Ada perubahan saja saya sudah senang gitu loh. Karena apa? Dia itu sudah berusaha itu loh. Jadi enggak ada. Nah, bagi saya enggak ada kontrak-kontrakan itu ya. Pengertian saja dari teman-teman untuk melaksanakan ya istilahnya tupoksinya itu tadi gitu. Karena memang sudah tupoksi gitu Pak. Nah, mohon maaf Bapak, saya mau bertanya Pak. Dalam mengambil keputusan yang penjenengan nanti ambil sebagai di sini adalah top manajemen sebagai kepala sekolah. Penjenengan melibatkan enggak mungkin waka atau lini kerja yang lain atau istilahnya KKK atau bagaimana Pak dalam mengambil kebijakan-kebijakan gitu? Ya sudah saya sampaikan tadi contoh ya, kalau untuk menangani hal-hal yang pribadi kemudian saya sendiri ya, karena untuk efisien juga jaga kemungkinan ya itu jangan sampai semua orang tahu gitu loh. Tapi kalau untuk kebijakan-kebijakan yang intinya untuk kebaikan sekolah dan itu secara umum itu saya pasti istilahnya apa ya koordinasi dengan lini kerja gitu. Kami sampaikan misalnya lingkungan kita itu contohnya kan masa di Solo lingkungan kita tidak baik, gimana caranya baik. Dari mereka saya gali yang paling efektif yang mana kita ambil bareng, setelah itu ayo kita laksanakan. Misalnya kok di perjalanan ada kendala, ya sudah target kita seperti apa. Ada kendala, cari lagi solusinya, cari lagi solusinya yang terbaik. Dan ini semua saya melibatkan semua warga sekolah siapapun itu, karena saya berharap kalau untuk kepentingan sekolah memang tanggung jawab kita bersama. Jadi semua ngerti. Oh nak buang sampah di sini enggak, itu semua terlibat. Jadi tidak sempet buang sampah saja, tidak semua terlibat di situ. Artinya apa? Turut menjaga engko enek sing buang sampah sing enek sing ngrisiki terus sak seneng. Itu yang penyadaran seperti itu. Dan itu kelihatannya
semua istilahnya karyawan ya, Nggih. di SMA Negeri 1 itu kelihatannya ya cocok-cocok saja kayak gitu. Karena itu saya gali dari mereka dan mereka punya ide-ide tersendiri. Gitu. Nggih. Mari kita lakukan bareng-bareng. Berarti istilahnya ada budaya positif yang kita istilahnya bersama-sama untuk melakukan ya Pak. Iya. Jadi tidak ada unsur paksaan, memang Iya. sudah menjadi Iya, kesepakatan dan- istilahnya. Nah terus Bapak mau tanya, apakah penjenengan dengan Lini atau dengan KKK itu ada evaluasi terkait dengan keputusan-keputusan yang dilakukan tidak? Misalkan setiap 3 bulan sekali atau setiap 1 semester atau setiap 1 tahun gitu, enten apa mboten? Ya, yang namanya evaluasi itu kan pasti ada. Nggih. Itu kan kalau saya ya, itu ada yang istilahnya apa ya, terjadwal itu namanya apa? Terprogram. Ya, terprogram. Nggih. Itu biasanya saya evaluasi 3 bulan Sekali. Itu, Nggih. itu bisa di briefing atau apa itu kami Nggih. sampaikan. Nah, tapi manakala itu kan memang darurat bener. Nggih. Nah, kok dari hasil yang kita kok corone yo macet bener-bener ya. Nggih. Insidental kadang-kadang saya Langsung. tidak harus 3 bulan Iya. gitu, mungkin 2 minggu atau sudah ada evaluasi. Dan itu harus kami sampaikan biar apa? Dia tidak menunggu 3 bulan, kan 3 bulan enggak ada progres kan ya sia-sia, Iya, sia-sia. itu loh. Maka itu kalau Nunggunya. memang kok dilihat kok progresnya istilahnya stagnan ya, Iya. segera saja kami ada rapat dengan Lini, kita sampaikan mau tidak berubah. Nah itu jadi ada yang terprogram, ada yang Insidental. tergantung kepentingannya kan begitu. Dari menurut saya Pak, dari penjenengan tadi menceritakan terkait dengan keputusan-keputusan yang penjenengan ambil, kemudian apa istilahnya jenengan memberi tahu saya asam garamnya pengalaman penjenengan, itu menurut saya luar biasa sekali dalam jenengan mengambil keputusan. Nah pasti kan di sisi lain penjenengan tetap ada yang namanya istilahnya napa nggih, pengalaman yang paling penting kan Pak, istilahnya yang melekat di hati. Nah itu menurut penjenengan apa Pak hikmah dari istilahnya dari mengambil keputusan-keputusan itu pasti kan ada nilainya. Nah itu bagaimana Pak? Yang jelas itu untuk saya yang begitu terkesan ya, itu kesadaran dari teman-teman atau apa ya, bukan kesadaran ya, keinginan teman-teman. Ternyata saya di sini itu mereka sangat welcome sekali. Yeah. Dan itu mendukung saya sepenuhnya. Itu sangat terkesan sekali bagi teman-teman kita. Ya, karena apa? Karena ya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Iya. Ya namanya saya sekolah tanpa Iya. didukung dari teman-teman. Itu saya begitu masuk di sini kemudian terus menjalankan apa yang ya sebagian dari kewajiban saya sebagai kepala sekolah, dan ternyata alhamdulillah semua teman-teman itu menerima dengan Nggih. baik dan antusias. Nggih. Nah itu benar-benar saya terkesan sekali kepada rekan-rekan atau teman-teman kita semua, Nggih. baik dari itu guru maupun karyawan. Nggih. Dari penjenengan yang menceritakan berarti kesannya istilahnya tetap nih Pak di dalam sekolah itu top manajemen dengan istilahnya dengan bapak ibu guru yang lainnya, dengan tenaga kependidikan yang lainnya, tetap harus ada kolaborasi, komunikasi. Nah tidak mungkin suatu apa ya istilahnya kinerja dari kepala sekolah terlaksana kalau tanpa bantuan dari dan dukungan dari semuanya. Itu menurut saya loh ya, yang saya alami itu. Kalau yang lain saya juga mungkin tidak mengerti ya, mungkin ada kepala-kepala sekolah yang lain punya cara sendiri ya. sendiri. Tapi kalau saya pribadi sudah saya sampaikan tadi, saya itu pengennya kerja itu ya tidak ada semacam seperti apa ya,
apa sekat gitu atau apa ya, tertekan itu Nggih. intimidasi Nggih, ya, tidak terintimidasi. terintimidasi dari dengan sukarela Nggih. sendiri lah itu. Maka saya harapkan dari itu tadi ya, Di komunikasi. sokongan dari teman-teman Nggih. dan menerima itu, jadinya mereka melaksanakan juga. Kelihatannya yang saya lihat, saya amati itu mereka melaksanakan dengan Enjoy. senang, Nggih. tidak ada Nggih. karena jadi apa yang diprogramkan ya Terlaksana. hampir semua terlaksana. Laksana. Dan saya senang sekali itu, maka saya tahu itu terkesan dengan teman-teman itu tadi. Nanti saya juga Pak akan belajar dari Pak Siaga untuk bagaimana saya bisa menempatkan diri agar diterima, terus kemudian nanti apa istilahnya, menyokong semua program itu kan kalau tidak ada komunikasi, tanpa adanya interaksi dengan guru dan tendik yang baik kan nggih akan sulit gitu. Nanti saya akan belajar banyak dari panjenengan ya Pak. Ya kalau saya boleh menyarankan Nggih. belajar itu dari mana saja. Nggih. Yang penting itu bisa apa ya, jenengan menerapkan. Jadi mungkin saya dengan tiru ya belum tentu sama. Iya betul. Ya harus diterapkan. Jadi ini kalau saya nyaran, jangan cuma ya itu tadi di lingkungan itu tadi bagaimana. Iya. Nah, Mengobservasi itu. dulu Iya, ya Pak. Itu dilihat, baru kita Karakternya, nanti nggih, gitu. asetnya, nggih. Karena apa? Beda-beda masing-masing gitu. Betul. Jadi itu ya silakan belajar itu dari Segala. siapa saja, keadaan apa saja, lingkungan dan sebagainya itu bisa. Gitu. Nggih, terima kasih sekali Bapak. Bapak telah meluangkan waktu untuk saya dalam bertanya terkait dengan keputusan-keputusan yang Bapak ambil di SMK Negeri 1 Surakarta. Mohon maaf bila mana dalam saya bertanya, dalam bertutur kata dan apa istilahnya bertindak ada yang tidak tepat, saya mohon maaf sekali gitu. Ya, itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih jangan percaya pada saya. Yang jelas itu yang saya alami, saya pasti itu ya namanya orang itu tidak pernah kok benar semua. Iya. Banyak salahnya juga. Itulah silahkan itu diambil mana yang terbaik. Ya intinya itu, dan saya ikut berdoa semoga lancar. Amin. Jadi seluruh penggerak. Amin. Saya pesan sekali lagi, jenengan termasuk ya generasi muda harus istilahnya jangan stagnan. Harus selalu meraih yang terbaik. Ya, dimanapun itu. Itu. Ya. Terima kasih Bapak, izin saya untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukamto selaku Kepala SMA Negeri 7 Surakarta yang telah meluangkan waktu untuk memberikan waktu saya dalam bertanya mungkin terkait dengan materi calon guru penggerak angkatan 9. Nah, ini di sela-sela kesibukan panjenengan, izinkan saya nanti bertanya nih Pak untuk terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin selama ini Bapak ambil dalam memimpin di SMA Negeri 7 Surakarta. Sebelumnya Bapak, untuk saat ini itu pasti dalam memimpin di SMA Negeri 7 Surakarta ada sesuatu keputusan-keputusan yang harus diambil segera juga. Iya. Nah, kalau keputusan-keputusan seperti itu biasanya bagaimana Bapak panjenengan untuk menanggapi dan untuk merealisasikan atau segera memutuskan itu bagaimana kiat-kiatnya? Terima kasih Bu Anis. Selamat ini menjadi calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan cepat lulus. Kemudian berkaitan dengan
kebijakan yang dilaksanakan di satuan pendidikan, tentu kita mengacu kepada kebijakan dari pusat yang top leadernya, top pemegang keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian pun kan juga melengkapi berkaitan dengan visinya Presiden, visinya pemerintah di breakdown ke kementerian di breakdown ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang khusus berkaitan dengan pendidikan tentu akan di breakdown oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, tentu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, tentu kami selaku kepala sekolah itu kan tantangan panjangnya pemerintah yang ada di bawah di tingkat satu pendidikan. Tentu kami akan mengamankan kebijakan apapun, termasuk di dalamnya kebijakan pelaksanaan kurikulum merdeka. Kita harus sindiko dawuh untuk menyukseskan pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang berkaitan dengan kebijakan di tingkat provinsi, ya, kaitannya dengan PPDB, kita juga harus mengikuti regulasinya tingkat provinsi. Juga nasional, tapi masing-masing provinsi juga mempunyai kebijakan, menambah kebijakan itu, tidak bertentangan artinya. Jadi regulasi yang atas ya, dengan bawahnya, bawah nggak boleh bertentangan, tapi justru memperkuat regulasi yang ada di atas. PPDB, kemudian kebijakan sekolah gratis. Apakah sekolah gratis itu kebijakan pemerintah pusat atau tidak? Kementerian Pendidikan tidak memprogramkan sekolah gratis itu, tapi pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprogramkan sekolah gratis, tis artinya ya, khususnya sekolah negeri di bawah kemenangan Provinsi Jawa Tengah, SMA negeri, SMK negeri dan SLB. Ya kita harus menyukseskan, karena menurut hemat kami itu bagus karena memang pendidikan mereka kan harus gratis, kan haknya seluruh warga. Karena gratis, oke, saya setuju. Catatan semua kebutuhan sekolah tercukupi dengan catatan tercukupi. Itu salah satunya. Ada tapi apa yang nggak boleh, ada pungutan lain, ya. Jual seragam, itu kebijakan dan kita harus mengamankan itu. Karena seperti kita adalah tangan panahnya pemerintah provinsi maupun pemerintah khusus. Dan juga ada kebijakan kita tidak boleh menerima GTT honorer, nggak boleh kebijakan, karena memang honorer pada saat saya kepala sekolah tahun 2022-2023 ya, berkaitan dengan tenaga honorer kan memang akan dihapuskan ya, jadi dikurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya nanti menjadi zero, bahkan 24 ini nanti tidak boleh ada tenaga honorer, semuanya sudah menjadi harapannya menjadi ASN. Ya, seperti yang penjenengan tadi sampaikan, sekolah dilematis, gurunya banyak yang pensiun. Ya. Mau nggak mau sekolah harus mengambil kebijakan. Kan anak tidak boleh terlantar. Karena anak nggak boleh terlantar, pendidikan harus berjalan betul. Nah, maka kadang-kadang kita adanya kebijakan itu, ya tentu ini kita konsultasikan juga. Kami harus memutuskan sendiri, kita konsultasikan dengan instansi yang di atas kan. Siapa ya cabang dinas? Kan nanti bagaimana? Karena kalau dalam keadaan terpaksa, ya, karena gurunya sudah mengajar lebih dari 36 jam, 40 jam, kan mau tidak mau kita harus membatalkan. Kita sudah mengajukan guru tambah guru sampai sekarang sudah belum, akhirnya itu kita untuk memanggil beberapa guru yang memang harus kita datangkan itu. Jadi sekali lagi berkaitan dengan kebijakan, kita tetap harus mengacu pada kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kita menindaklanjuti apapun kebijakannya. Nah, untuk terkait itu Bapak, bolehkah saya bertanya Pak? Mungkin kan pada waktu berjalannya penjenengan memimpin di SMA 7 pasti ada sesuatu hal yang istilahnya
mungkin bertentangan dengan kebijakan atau mungkin panjenengan harus memutuskan segera seperti yang tadi misalkan mengambil guru tamu ya Pak bahasanya, guru tamu, padahal panjenengan sudah berkonsultasi ke cabang dinas gitu. Nah, untuk penggajian dan lain sebagainya itu seperti itu nanti hierarkinya dari cabang dinas juga memperbolehkan atau bagaimana? Iya. Jadi gini, ini berkaitan dengan tenaga pendidik maupun kependidikan. Apabila sekolah itu memang urgent perlu dan keadaan darurat memang harus ada. Memang di dalam anggaran BOP, kalau pos kan memang nggak boleh. Kalau pos nggak boleh. Maka kalau bantuan operasional sekolah dari pusat itu misinya jelas. Untuk honor nggak boleh, tapi di swasta boleh, tapi di negeri tidak boleh. Yang diperbolehkan malah dari BOP. Ya, dari BOP selama BOP-nya sisa, ya itu pun kalau selama BOP-nya sisa ada dananya. Ya kalau misalnya kita kurang dan harus mendatangkan BOP-nya nggak cukup, ya kita memberdayakan guru yang ada di sini. Kalau misalnya taruhlah guru yang kita butuhkan ekonomi, ya, karena guru ekonomi ini nggak ada, kita nggak ada dana di BOP, nggak ada karena sudah habis untuk bayar GTTP. Karena itu yang harus diutamakan, bayar GTTP. Maka kebijakan yang pertama dulu yang harus ditempuh adalah dengan memberdayakan guru-guru yang ada, walaupun tidak satu mapel, tapi satu rumpun. Oh, ekonomi ya, IPS bersejarah atau guru geografi kalau memang guru sejarah, ya guru geografinya masih kekurangan, ya kekurangan. Itu kebijakannya begitu. Tapi kalau dalam BOP-nya ada sisa, ya kita mendatangkan dari luar. Dan dari luar pun kita kalau di SMA 7 kita kan ada tim manajemen. Kita bareng-bareng dengan teman-teman KS, dengan teman-teman guru yang sematol itu kita datangkan, dengan DMP-nya kita libatkan di dalamnya. Ini tidak otoritas kepala sekolah, maksudnya tidak otoriter. Kita panggil musyawarahkan dengan manajemen sekolah, kemudian dengan guru MP-nya, siapa yang kira-kira akan diterima di sini, misalnya kita wawancara. Setelah keretanya harus ada IP-nya juga. Syukur bisa mempunyai nilai lebih, guru yang bersangkutan dari yang kita datang itu ada nilai. Biasanya gitu dulu kan. Jadi kalau nggak ada dana BOP ya kita harus, kalau nggak ada ya kita memberdayakan guru yang ada. Ya memang itu sarannya dari dinas induk. Nah untuk itu Bapak, untuk kebijakan yang panjenengan sampaikan, apakah di SMA 7 kemarin sudah melakukannya belum? Iya, sudah. Kami bercerita itu kan, kita kan memang sudah ada. Nah, sudah ada. Kebetulan kami di SMA 7 itu BOP-nya untuk menggaji GTT masih sisa, sehingga kami mendatangkan guru tamu untuk mapel tertentu. Ya, kalau nggak salah kemarin apa ya? Sosiologi ya, kegiatan sosiologi. Ya, sudah dimulai bulan Januari. Apalagi ada yang banyak pensiun ini. Betul Bapak. Nah, ini Bapak untuk apa ya istilahnya menurut panjenengan dalam ketika membuat kebijakan tadi sebenarnya kan memang dalam arti kan tidak diperbolehkan sebenarnya untuk merekrut, tapi kan panjenengan mau tidak mau sebagai pemangku kebijakan dan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 7 kan ingin istilahnya kebutuhan anak juga terpenuhi istilahnya seperti itu. Nah mungkin dengan merekrut seperti itu. Nah Bapak, menurut panjenengan pasti kan ada gejolak yang ada di dalam hati. Nah itu kira-kira dalam hati panjenengan itu gejolaknya itu apakah individu dengan kelompok masyarakat atau keadilan dengan kasih sayang ataupun mungkin kebenaran dengan kesetiaan atau dengan jangka pendek jangka panjang Bapak untuk para yang paling kalau begini Bu Anis, jadi menurut saya pribadi, jadi kebutuhan pendidikan anak itu yang menurut saya paling harus utama. Itu
Kalau saya kata kuncinya, karena bagaimana juga anak itu adalah aset. Anak kita itu aset itu nanti yang akan meneruskan pembangunan pemerintah di Indonesia ke depan. Apalagi yang sekarang ini nanti kan akan menjadi gunung emas nanti tahun 2024. Ya, jadi dengan alasan itu kan bagi saya yang paling utama ini untuk anak ini yang kita utama. Dan segala risiko anak harus utama. Apapun kondisinya harus utama. Taruhlah sampai sekolah itu nggak punya uang, guru nggak ada, ya entah saran gimana sekolah harus mengadakan. Harus mengadakan. Jadi menurut saya itu faktor yang harus diutamakan, pelayanan pendidikan kepada anak. Nah, kemudian tentu berkaitan dengan kebijakan itu sekali lagi pasti ada risiko ya, kalau nggak ada dana pasti ada risiko. Kalau ada dana sih tidak ada permasalahan juga. Itu berkaitan dengan apa yang kita tanyakan. Saya mau tanya Bapak, untuk kiat-kiatnya penjenengan bisa mengambil sebuah kebijakan yang alhamdulillah saya selama di sini tuh melihat kebijakannya itu yang jarang ada kontranya, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Sekolah itu kan sebuah sistem, di mana antara sistem satu dengan yang lain tentu saling berhubungan. Nah, tentu saya selaku yang dituakan di sini harus melibatkan semua sistem, termasuk di dalamnya saya sampaikan tadi rekrutmen salah satu contoh, rekrutmen guru kami. Kan kita harus melibatkan siapa utamanya guru. Itu yang tahu persis permasalahan berkaitan dengan pembelajaran anak, pembagian tugas dan seterusnya. Yang over tugas siapa, yang belum over siapa, kan yang tahu persis guru. Kemudian yang kedua yang kami melibatkan siapa, ya tentu dari teman yang nanti satu mapel itu. Ya, guru yang kita rekrut ya tentu harus aktif karena itu nanti menjadi timnya. Ya, kalau saya kan tidak menunjuk si A, si B, si C, silakan guru, kemudian dengan guru GMB bertemu siapa yang akan dipilih. Karena sekali lagi itu nanti akan menjadi tim kerja. Kalau tim kerja itu sudah nyaman dulu, maka nanti kedepannya akan selalu nyaman. Ya, siapa lagi yang kita rekrut tentu dari administrasi. Karena itu nanti berkaitan dengan kontrak kerja yang menyekankan dari teman-teman karyawan dan pegawai. Ini kita libatkan semua. Sehingga apapun kebijakan mereka banyak kalau kita melibatkan semua atau istilahnya kita berbahasa ngomong itu semuanya akan menerima dengan nyaman, enak, ya kan, terasa damai kan mengatakan dulu. Iya, itu lagi. Nah, Bapak, yang tadi penjenengan bicarakan, kayaknya yang manis-manis gitu. Pasti kan di tengah perjalanan penjenengan mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya, hambatannya. Nah, kira-kira dari kebijakan yang penjenengan ambil ketika ingin mengutamakan kebutuhan anak agar pembelajaran berlangsung, mengambil GTT istilahnya guru tamu seperti itu, padahal kebijakan sebenarnya kan tidak diperbolehkan. Nah, itu hambatannya apa? Terima kasih Bu. Jadi berkaitan dengan rekrutmen, kalau kita berkaitan dengan guru tadi, nah tentu kan kami harus koordinasi dulu dengan teman-teman bunda, harus melihat sejauh mana keadaan keuangan itu. Bos maupun itu tentu itu harus kami dahulukan dulu sebelum kami ketemu dengan teman-teman gitu. Ada enggak uangnya? Oh kalau ada oke kita. Oh kalau tidak ada kan itu harus kita dengan teman-teman yang tentu mengelola sebuah kegiatan. Karena biasa enggak nanti membutuhkan dana misalnya pun kan itu. Jadi sekali lagi itu kita melibatkan semua yang berkaitan dengan kemudian tentu berkaitan dengan kebijakan tentu itu pro kontra hal yang wajar. Kalau yang pro saja sudah nggak ada masalah ya. Kalau ada yang kontra ini ya pinter-pinter kita saja di dalam menyampaikan maksud dan tujuan kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Harus kita sosialisasikan dulu kepada teman-teman. Nah termasuk dulu kan pernah terjadi mungkin buat juga
sampai harus ada voting yang berkaitan dengan kenaikan kelas anak-anak itu. Iya. Ya, itu kan ada pro kontra. Iya. Tapi selama kita bisa bisa menerima permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman yang kontra tadi, dan kita bisa memberikan argumen dan itu dapat diterima, semuanya juga bisa menerima dengan apakah yang kontra itu kemudian kita jauh? Tentu tidak, itu aset. Karena teman-teman yang kontra pasti ingin perbaikan sekolah. Ya mungkin kalau ada teman yang ingin menghancurkan sekolah itu kan. Tapi kadang-kadang ada leader yang kontra yang agak vokal itu dijauhi, itu kalau menurut saya benar. Kalau itu kita ada keinginannya. Ya, termasuk kemarin yang penyidikan besok sendiri ketidakadilan sekian dan seterusnya, gitu kan. Ya, itu kan menjadi landasan apa itu ya. Maka dari itu nanti dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kontra itu nanti kita belajar siapa untuk itu, untuk siapa BK. Kalau ada anak yang tidak masuk sikat itu segera ditangani kan ya. Hikmahnya kan itu, hikmahnya untuk selanjutnya kan. Jadi sekali lagi ya, berkaitan dengan apapun itu pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Bukan senang tidak senang, ada pro kontra, itu pasti ada semua dari apa. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman guru agama, khususnya guru agama Islam. Tapi saya ini sampai sekarang belum terlaksana, tapi kami masih menunggu berkaitan dengan literasi kitab dan kitab suci Al-Quran. Telah ada literasi khusus dari Kamis, hari Jumat itu bisa dari Kamis. Jadi telah Al-Quran, membaca bareng-bareng mungkin 20 sampai 25 menit. Kemudian yang beragama Kristen Katolik di ruang agama masing-masing telah kita baca bareng-bareng anak-anak kita. Walaupun mayoritas Muslim kan belum tentu rajin baca Al-Quran. Sehingga kalau tidak ada itu, harapan saya sebenarnya ben motor, walaupun seminggu sekali dua kali itu biar membaca sekalian artinya itu apa gitu. Tapi itu yang belum bisa terlaksana karena masih ada sesuatu yang belum clear gitu. Apakah kami memaksakan dari dilaksanakan nanti kita tunggu nanti kita ingin teman-teman lalu nanti kita. Berarti kebijakan yang penjenengan ambil itu tadi kalau dilihat 3 prinsip yang kemarin saya pelajari itu termasuk di berpikir untuk di akhirnya endingnya nih untuk kebutuhan anak-anak sama didik. Nah Bapak, ketika penjenengan mengambil keputusan yang tadi seperti mengambil guru tamu atau mungkin kemarin yang sudah kita lalui itu terkait dengan anak yang mungkin beberapa mapel karena takut gurunya jadi alfanya di mapel gurunya tersebut apa istilahnya banyak dibandingkan guru yang lain gitu. Nah itu menurut penjenengan nilai pertentangan apa Pak yang ada di dalam kasus tersebut? Kalau kaitannya dengan ada anak yang tidak senang pada kelompok apa tertentu itu manusiawi sekali karena itu apa itu guru kan walaupun sudah guru mereka dengan karakter yang macam-macam ada yang sudah bisa merubah mindsetnya itu dapat melaksanakan kurikulum mereka ini dengan baik. Artinya teman-teman guru itu memang menghargai kemampuan anak-anak yang bakat minatnya itu bisa. Tetapi kan ada juga guru yang masih kencang, tidak mau tahu. Yang penting kadang-kadang itu mau PR itu jumlahnya di luar batas. Ada yang maaf ya, kadang-kadang itu secara tidak langsung itu membuli, menyebut nama seseorang secara terus-menerus itu dan juga tidak nyaman. Ya, tentu di dalam berkaitan dengan ini, apakah kita menyalahkan siswanya, apakah benar? Karena kita bimbing solution ya anak-anak kita ada bimbingan lewat teman-teman kita. Ya, kalau gurunya kan tentu kompetensinya kepala sekolah, bukan kompetensi yang BK. Kalau sekolah
ya diberi pemahaman kan itu signifikan gitu. Kalau dulunya kami bincang-bincang secara pribadi berkaitan dengan bagaimana menyikapi problematika, yang kedua bagaimana menyikapi anak-anak yang tidak hadir, cara memfonis, dan kita harus tahu permasalahan yang dihadapi anak itu apa. Saya sarankan pada tapi ini secara pribadi. Jadi saya dengan beberapa bapak ibu masih tadi misalnya salah satu guru yang tidak hadir, ini kan bukan kalau itu nanti yang memberikan masukan kurikulum, malah nanti dia akan tidak baik dengan kurikulum. Itu biar dengan kepala sekolah memang itu tupoksinya kepala sekolah untuk memberikan pembinaan berkaitan dengan jangan mudah melepas anak itu, karena kalau anak itu guru mudah melepas anak meninggalkan jam pelajaran ini kan sangat-sangat tidak bagus. Karena saya pengalaman dulu waktu yang menjadi guru, yang menjadi lapas di puskesmas, rencana-rencana kadang-kadang yang tidak baik, yang jahat itu justru terjadi pada saat jam-jam kosong. Ya, anak-anak pada saat itu semula tidak ada rencana ada sesuatu, akhirnya karena kosong bisa merencanakan sesuatu yang tidak. Itu sering terjadi begitu. Maka kan saya nanti jangan mudah meninggalkan. Kalau itu semangat darurat itu pun harus ada tiket yang harus masuk. Nah, Bapak ternyata Bapak telah mengemukakan terkait dengan kiat-kiat, terus bagaimana hambatan, pasti setiap kebijakan ada pro dan kontranya. Sekarang saya mau bertanya Bapak, untuk penjenengan sendiri ada tidak tips-tips agar dalam mengambil sebuah keputusan itu lebih efisien gitu? Jadi buat misalkan saya untuk pembelajaran dalam guru penggerak ini, otomatis kan penjenengan yang sudah memakan banyak asam dan garam dan pengalaman penjenengan yang luar biasa, nah itu saya meminta tips dari penjenengan agar dalam ketika mengambil keputusan itu pastikan dengan waktu yang sedikit namun jangan berdampak negatif ke semuanya, kan yang paling efisien itu bagaimana? Tentu berkaitan dengan hal itu bagi tentu kami akan mensupport semua teman yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di sekolah untuk peningkatan kompetensi seperti itu. Ya kami hanya bisa mensupport dan memberikan motivasi saja kan. Motivasinya kan tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk materi, tapi hanya memberikan support saja. Kemudian kalau berkaitan dengan di sekolah, supaya kebijakan itu bisa efektif, yang penting ada komunikasi. Yang penting utamanya ada komunikasi antara kepala sekolah dengan teman-teman PKS, dengan manajemen, dan termasuk setelah kita berhasil manajemen atau dengan semua bapak ibu. Yang penting ada komunikasi. Yang kedua ada terbuka. Siapapun, tidak ada yang ditutup. Kalau sudah ada komunikasi, ada terbuka, kamu kan yang mau disanksi. Kita semua buka, dan tidak ada yang dirahasiakan, yang sekedar tidak ada. Kedua yang ketiga, tentu transparansi dan kebukaan antara kita yang penting. Tentu ada pembahasan kita selesaikan. Kita tidak boleh menjustice ini, baik ini. Ya, saya itu paling risih. Kalau ada guru yang menjelek-jelekan guru lain, saya nggak senang, saya buang, tidak senang. Termasuk ada kepala sekolah yang namanya orang itu mesti ada kekurangan, ada Manusiawi. Ada guru yang mungkin mengundurkan orang menjelekkan, enggak boleh. Sekarang kita ada kelebihan. Maka apapun permasalahan apapun yang ada di sekolah itu kita sampaikan secara jadi ada komunikasi, ada keterbukaan, ada kekeluargaan, kalau ada bersama di antara keluarga bersama akan jadi menurut saya kunci utamanya yang komunikasi. Mudah sekali.
satset nih, nggak sempat. Itu sangat diteruskan. Tapi yang jelas dalam sebuah organisasi dimanapun perlu ada orang yang senang tidak senang itu pasti. Tapi kita harus berprinsip kita senang pada siapa. Terima kasih Pak atas penjelasan dari Pak Kamto yang telah memberikan istilahnya ruangan waktu di tengah kesibukan penjenengan. Semoga nanti dari pengalaman penjenengan akan bisa saya gunakan dalam pengambil keputusan atau mungkin di suatu saat-saat yang memang harus mengambil keputusan. Iya, ya tentu Bu Aris harus banyak belajar karena bagaimanapun menjadi CGP nanti akan menjadi pemila itu nanti kedepannya kan akan menjadi leader di sekolah. Jadi Bu Aris mungkin nanti akan melalui beberapa kepala sekolah mungkin sama di entah 1-2 tahun ada Pak Yusuf, ada saya dengan pengganti siapa. Kita ambil yang positif-positif, yang bagus kita laksanakan, kita ambil, kita gunakan untuk mengelola sampah itu penting, itu sangat penting sekali. Kalau saya kan selama menjadi guru kan kepala sekolah saya itu belanjanya kan banyak, ya kan saya bisa punya yang bagus gitu. Ya kita ambil yang bagus, kita coba diterapkan di sekolah yang tempat saya menjadi kepala sekolah. Ini sudah dimulai saya ke depan begitu. Dan yang paling penting harus kepala sekolah sekarang harus menguasai IT betul dan rajin membaca, baca regulasi, regulasi pemerintah itu kebijakan pemerintah pusat harus tahu. Yang tidak bertentangan dengan Iya, itu harus tahu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika saya dalam bertanya, berkata, dan berperilaku ada salahnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.